Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Fisika Lambau. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat pembelajaran lebih menarik dengan media pembelajaran Nearpod. Langkah pertama, kita ketikkan saja sini Nearpod. Kemudian pada pencarian Google, kita klik bagian yang pertama, yang paling atas, Nearpod. Nah, ini adalah tampilan halaman depan dari Nearpod. Nah, kita bisa sign in sebagai seorang teacher. Di sini kita sign in, atau kalau sudah sign in, boleh kita login aja, sama seperti yang biasanya. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, kita sign in with Google supaya lebih cepat. Nah, ini adalah tampilan pertama, halaman pertama dari Nearpod. Nah, di sini kita, karena akunnya kita pakai yang free, kita dapat 300 MB. Nah, ini cukup besar juga Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan Nearpod? Ada beberapa macam isi konten dari Nearpod ini. Pertama, kita bisa lessonnya. Kita create. Nah, ini adalah tampilan awal dari Nearpod. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah, kita bisa menambahkan lesson. Create my lesson. Ini bisa kita ambil. Create di sini. Create. Nah, kita ambil lesson. Kita tunggu. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, kita bisa klik bagian ini, add content and activity. Nah, kita bisa tambahkan yang pertama slide. Nah, ini tampilannya sama dengan PowerPoint Bapak Ibu. Ini adalah tema-temanya. Kalau kita klik di bagian ini, nah, dia akan berubah langsung menjadi merah, atau temanya kita pakai temanya yang berwarna kuning. Ini seperti tampilan PowerPoint. Mungkin bisa kita ketik di sini judul dari slide kita, bisa jadi adalah kita belajar tentang vektor. Kemudian untuk gambarnya kita bisa tampilkan di sini untuk mencari gambar, image di sini. Nah, kita tambahkan image juga bisa. Kita ketik aja di sini, misalkan vektor posisi. Nah, di sini. Lalu bisa kita pilih salah satu vektor posisi. Kita klik ini, kita simpan. Maka nanti otomatis dia akan tampil di sini. Maka ini bisa kita perbesar. Nah, ini kita klik di sini vektor posisi. Nah, ini adalah tampilan halaman pertama dari slide kita dengan Nearpod. Kemudian kita bisa tambahkan slide yang berikutnya. Nah, pada slide berikutnya kita bisa tampilkan slideshow, bisa tampilkan slide, bisa kita tambahkan, atau kita tambahkan PDF. Nah, kalau kita tambahkan PDF, kita klik aja 2 kali di sini. Nah, ini PDF bisa kita
ambil di sini adalah dari file download. Ini oke. Atau LKPD-nya kita ambil di sini, LKPD kedua misalnya. Nah, pada slide yang kedua ini akan tampil LKPD-nya. Nah, gimana kita bisa lihat? Kita bisa lihat preview lesson. Jadi di preview lesson, kita klik preview lesson. Preview lesson ini, maka kita tampilan layarnya akan berbentuk seperti ini. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, di slide pertama kita, ini adalah tampilan slide pertama kita berupa PowerPoint-nya. Nah, di slide kedua, nah, sudah masuk file PDF kita. Jadi bisa kita scroll ke bawah, ini LKPD-nya. Nah, bisa kita scroll LKPD-nya. Nah, ini bisa kita tampilkan dengan infokus pada anak murid kita. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, berikutnya bisa kita tambahkan. Jadi sudah ada PowerPoint-nya. Di PowerPoint slide pertamanya berupa PowerPoint, slide keduanya berupa tampilan PDF. Nah, di slide ketiga kita bisa tambahkan, misalkan bisa kita tambahkan upload slide, image, ataupun audio kalau kita ingin mau masukkan audio ke dalamnya. Caranya sama saja Bapak Ibu. Kalau gini tambahkan audionya, klik 2 kali, kemudian choose file audio kita di sini. Nah, bisa kita cari mungkin di audio kita, koleksi audio kita, mungkin bisa kita cari oke, kita bisa klik yang ini. Kita tunggu. Di slide ketiga kita tambahkan audio. Nah, kita tunggu di sini. Ini audionya kita tambahkan tadi. Oke, kita coba preview lesson lagi seperti apa tampilannya Bapak Ibu. Oke. Oke, kita dengarkan musik. Slide yang pertama adalah tampilannya, slide kedua kita PDF, slide pertama kita adalah judulnya. Ini sudah kita dapatkan 3 macam slide. Oke. Kalau kita ingin buatkan lagi slide berikutnya, kita tambahkan. Ya, sekarang kita tambahkan yang interaktif. Nah, interaktifnya misalkan kita mau buatkan near point-nya 3 dimensi.
kita mau tambahkan di slide yang keempat. Nah, slide keempat ini kita membuat yang 3 dimensi. 3 dimensi ini ada beberapa kategori nearpod 3 dimensi. Mungkin kita lihat apa ya yang mau kita masukkan. Mungkin gerakan planet. Nah, ini bisa kita cari di sini. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah bumi dan bulan. Mungkin bisa kita posisi bulan terhadap bumi. Nah, ini bisa kita atur, kita apakan, kita atur. Jadi nampak sama siswa kita. Nah, bisa kita perbesar atau kita perkecil. Oke, jadi kita kalau sudah siap, kita save dan edit. Nah, kita simpan aja. Nah, kita tunggu. Nah, apa hasilnya? Nah, ini hasilnya. Yang pertama tadi kita lihat. Nah, kita sudah punya vektor. Nah, ini bisa kita lihat di sini vektor kita. Oke, kita edit, kita lihat dulu preview, kita lihat. Oke, tadi kita sudah punya 4 slide ya. Jadi 4 slide itu yang pertama kita punya halaman judulnya. Oke, kita lihat slide yang pertama kita punya halaman judul, vektor. Kemudian slide kedua kita bisa tampilkan tampilan PDF-nya, vektor kita seperti apa. Ini tampilan PDF-nya. Nah, kemudian slide yang ketiga tadi kita masukkan musik. Nah, kita bisa putarkan musik. Tambahkan. Nah, dari 3 dimensi ini bisa kita tambahkan 3 dimensi. Nah, ini full screen-nya ini bisa kita putar atau kita kecilkan di sini. Ya, ini gerakan rotasi bulan terhadap bumi. Nah, kita bisa 3 dimensi, kita putar. Nah, bisa melihat anak tentang rotasi posisi vektor ya. Vektor posisi bulan terhadap bumi ketika dia berotasi. Baiklah Bapak Ibu, kita akan coba menambahkan cara membuat konten pembelajaran berupa video. Caranya, kita klik bagian create, kita buka bagian yang videonya, lalu kita tunggu sebentar. Di sini ada beberapa video yang sudah disediakan oleh Nearpod. Cuma kendalanya di sini adalah video-videonya berbahasa Inggris. Ya, ada sains, ada matematika, ada sosial, ilmu sosial. Nah, untuk kita sebagai seorang guru, kita bisa menggunakan video YouTube. Ambil videonya berasal dari YouTube. Lalu kita cari kontennya. Ambil video pembelajarannya. Adalah misalkan pastikan
link yang kita dapat dari YouTube itu kita paste di sini, lalu kita cari. Oke, lalu kita klik bagian ini 2 kali. Kemudian kita klik simpan, save di sini. Nah, sini video kita udah masuk ke Nearpod. Nah, kita bisa menjalankan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Fisika Lambau. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan vektor secara grafis dan analisis. Baiklah Nanda, kali ini kita akan mempelajari tentang besaran vektor. Besaran terbagi 2. Ya, ada yang besaran skalar dan ada besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, kecepatan, perpindahan, dan gaya. Notasi vektor Nah, di sini kita bisa tambahkan aktivitasnya Bapak Ibu. Nah, kita stop yang tadi itu, kita hentikan videonya, kita bisa tambahkan ya, aktivitinya. Bisa berupa pertanyaan secara terbuka atau pertanyaan pilihan ganda. Nah, kalau kita klik open-ended lesson, nah kita klik di sini, berarti adalah pertanyaan terbuka. Jadi videonya akan berhenti sebentar. Nah, kita ketikkan pertanyaannya. Nah, kita tuliskan apa yang dimaksud dengan besaran vektor. Nah, artinya ketika siswa video kita tayangkan, maka dia akan stop sebentar dan kita berikan kesempatan siswa untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi di waktu detik 051 akan ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan lagi. Adalah dengan kita ingin membuat pertanyaannya, maka kita bisa tambahkan ini. Nah, ini adalah untuk pertanyaan terbuka. Dan ini adalah untuk pertanyaan yang pilihan ganda. Nah, kita coba di sini lagi. Kita buat misalkan yang kedua, pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara melakukan penjumlahan vektor secara poligon? Kita save. Maka pada detik 2 menit 29 ini akan videonya akan berhenti dan akan muncul pertanyaannya. Oke, maka kita lanjutkan lagi videonya. Penjumlahan vektor dengan metode poligon. Untuk berikutnya kita bisa buat bentuk soal pada detik ke-29. Kita bisa tambahkan aktivitas lain. Kita masukkan berupa pertanyaan pilihan ganda. Nah, untuk pertanyaan pilihan ganda ini tampilannya adalah seperti berikut. Nah, kita masukkan ini. Ada berapa cara dalam penjumlahan vektor? Berapa cara penjumlahan vektor?
Ini pilihan jawabannya. Yang pertama adalah 2 cara, misalkan seperti itu. 3 cara, 4. Kita yang kedua 4 cara. Nah, untuk misalkan jawabannya benar, kita checklist bagian ini. Berarti jawabannya ada 3 cara. Kita tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan, lalu kita ini untuk menambahkan option jawabannya. Berarti ini bisa nih kita buang. Nah, ini kita buang. Di pilihannya ini adalah untuk menambahkan jawabannya kalau mungkin ada 4 atau 5 pilihan jawaban, dan ini kita simpan. Nah, jadi untuk video ini ada 4 buah pertanyaan. Pertama pada detik ke 051 pertanyaan terbuka, detik ke 33 menit, pada menit ke-6, dan pada menit terakhir 29. Nah, jadi kita memperoleh ada 4 pertanyaan, lalu kita simpan. Jadi tampilannya kalau dia berupa video, ini adalah bentuk tampilannya. Nah, ini sedang menyimpan Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melakukan edit. Kalau ada yang mau kita edit, kita ulang. Ini untuk tampilan previewnya. Nah, ini kita preview ini, kita lihat kembali apa yang telah kita kerjakan. Baik Bapak Ibu, kita akan mencoba menjalankan video yang telah kita buat. Yang pertama, kita akan klik bagian teach ini di video YouTube-nya. Kemudian kita akan dihadapkan oleh 3 pilihan. Live participation, ini adalah secara langsung kita dengan siswa. Ada student place, jadi kita bisa berikan ini sebagai PR. Dan front of class. Nah, kita coba bagian live participation ini, berarti kita langsung pada anak siswa tersebut. Nah, oke, kita start. Kita akan mendapatkan kodenya. Sini ada 5 pilihan. Ini bisa copy, kita copy linknya, lalu kita berikan kepada lewat WA ke siswa kita, ke grup WA siswa kita, atau lewat email, atau lewat Google Classroom. Kalau kita nih klik Google Classroom, maka kita bisa masukkan ini linknya. Kita masukkan ke Google Classroom, kita pilih siswanya kelas berapa, atau bisa juga lewat Teams. Nah, kita ambil misalkan kita copy aja. Nah, kita copy, kemudian kita berikan lewat WA ke siswa. Nah, anggap ini tampilan dari HP siswa kita. Mereka diwajibkan mengisi namanya. Misalkan namanya dia Andi. Ya, namanya Andi. Nah, kemudian dia klik join class. Di join class. Nah, ini adalah tampilan di HP siswa. Nah, kalau kita sebagai guru, kita dihadapkan oleh 2 pilihan. Bagaimana video ini akan diputar? Kalau kita klik saja teacher place, berarti kita menginginkan layar ini tampilannya adalah tampilan guru. Nah, jadi ini tampilan guru, dan yang ini adalah tampilan siswa. Oke, kita coba jalankan. Kita klik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Fisika Lambau.
Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan vektor secara grafis dan analisis. Baiklah Nanda, kali ini kita akan mempelajari tentang besaran vektor. Besaran terbagi dua. Ada yang besaran skalar dan ada besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, kecepatan, perpindahan, dan gaya. Notasi vektor. Nah, ketika sudah ada pertanyaan, si Andi ini harus menjawab pertanyaannya. Nah, bagaimana tampilan pada siswa? Kita lihat di layar HP siswa, maka akan muncul ini. Apa ini maksud dengan besaran vektor? Maka dia akan jawab sini. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Lalu dia submit. Nah, di tampilan layar guru, jawaban Andi itu langsung terekam. Kita bisa share jawaban Andi ini ataupun kita share. Kalau kita share, kita klik ini, maka seluruh layar diinfokus, dia bisa lihat jawaban Andi. Nah, kita klik aja unshare. Nah, kemudian videonya kita lanjutkan. Jadi di sini layar Andi, nah jawabannya sudah disubmit. Nah, kita lanjutkan videonya. Kita putar lagi videonya. Vektor adalah dengan menggunakan huruf kecil yang dicetak miring. Misalkan huruf A yang dicetak tebal berarti vektor A. Huruf B yang dicetak miring berarti vektor B. Sampai pada suatu titik yang ada pertanyaan. Nah, ini maka pada layar HP si Andi sudah ada kolom yang harus dia jawab. Demikian seterusnya. Ini adalah tampilan untuk pilihan ganda. Ya, tampilan pilihan ganda. Maka kalau siswanya menjawab, misalkan ada berapa cara, misalkan dia menjawab 3 cara, dia submit. Maka pada layar gurunya ini warna kuning, jadi B. Jadi karena hanya ada satu siswanya cuma, maka ya 100% jawabnya B. Oke. Bagaimana untuk melihat jawaban siswa tadi? Kita bisa klik di bagian report ini. Pada bagian report kita klik bagian tentang videonya, karena tadi kita di video. Klik bagian video. Nah, ini di bagian video ini ada sesi yang jam tadi. Nah, sini kita ada 3 pilihan. Ada yang summary, kesimpulan semuanya. Ada yang activity, ada yang student report. Di summary, nah kita lihat dulu si Andi tadi aktivitasnya berapa. Kita lihat dia menjawab ya 75% aktivitasnya. Kenapa 75%? Karena ada jawaban no answer 1. Jadi tidak semua jawaban pertanyaan yang dijawabnya. Ada satu pertanyaan yang tidak dijawabnya. Berarti aktivitasnya 75%. Oke. Kita lihat bagaimana sudah reportnya, laporannya untuk siswa si Andi ini. Kita lihat jawabannya satu-satu. Ya, ini jawaban yang pertamanya benar, yang keduanya dia tidak jawab, yang ketiganya ini misalkan ini salah. Jadi kalau untuk open ended kita terpaksa lihat satu-satu jawabannya, sedangkan untuk multiple choice langsung di betul ya. Kalau dia betul dibetulkan, kalau salah salah. Ya, sudah ada jawabannya. Tapi kalau untuk open ended kita terpaksa periksa satu-satu. Nah, jadi
Dari soalnya, si Andi ini hanya 75% menjawab. Oke, Bapak Ibu, demikianlah penjelasan tentang nearPoint. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah penjelasan nearPoint pada bagian pertama. Jadi kita sudah menyelesaikan bagaimana membuat slide dan menggunakan video. Jadi dua ini sudah kita bahas, lessonnya dan video. Nanti di bagian kedua tentang tutorial media pembelajaran nearPoint, kita akan bahas tentang bagaimana membuat games dan quiz dengan nearPoint. Oke Bapak Ibu, kita cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.